Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel, my YouTube channel Adam Farizal. Silahkan sebelum nonton videonya Anda subscribe, like, and comment untuk di share kepada teman-teman sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, Human Resources Management. Nah, saat ini kondisi dituntut perusahaan untuk melakukan suatu inovasi yang baik gitu ya, untuk melakukan kreativitas yang baru gitu ya, sehingga perusahaan bisa terjaga ya, atau survival di kondisi yang saat ini. Maka oleh karena itu yang paling pertama kali dilihat adalah faktor SDM-nya. SDM adalah memegang peran kunci di sini, karena salah satu peran penting dari SDM adalah bagaimana dia bisa memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Itu makanya ada kontribusi. Semakin sumber dayanya berkualitas, semakin sumber dayanya memiliki yang baik gitu ya, potensial, sehingga akan berdampak terhadap tujuan perusahaan pun akan dengan baik. Saat ini banyak sekali perusahaan melakukan pengurangan pegawai, banyak sekali perusahaan yang sekarang bahkan collab gitu. Yang bertahan juga jadi PR juga ya, karena perusahaan yang bertahan mereka punya tugas bagaimana mereka tetap survival di kondisi saat ini. Maka perusahaan sekarang sedang melakukan perombakan besar, sedang melakukan perubahan visi misinya yang sedang fokus dalam pengembangan SDM. Nah, sebelum kita ngebahas SDM lagi lebih lanjut, ya, ada suatu perbedaan istilah yang kita sering gunakan. Pertama adalah manajemen personalia. Manajemen personalia mendefinisikan dari SDM itu adalah bahwa SDM adalah bagaimana perusahaan memandang karyawan itu adalah sebagai salah satu faktor produksi saja, yang di antara lain adalah mesin, metode, dan sebagainya. Jadi urutannya atau manusia ada di situ faktor produksi. Nah, kalau di SDM berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di SDM manusia itu adalah aset yang harus dijaga dengan baik sehingga untuk bisa berkontribusi dengan baik. Kalau ingin berkontribusi dengan baik, maka perusahaan menjaga asetnya. Asetnya adalah people kan. Ini sederhana aja gitu. Selama perusahaan bisa menjaga manusianya, sehingga memanusiakan manusianya, memanusiakan karyawannya, sehingga mereka akan merasa dihargai dan dijaga gitu ya. Sehingga dampaknya akan perusahaan. Mungkin itu terdengar high cost ya, karena memanage pegawai juga membutuhkan biaya yang besar. Tapi sekali lagi gitu ya, high cost maka high impact, dampaknya cukup besar juga. Kalau perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka ya mau nggak mau perusahaan harus menginvestasikan untuk kepada bagian SDM-nya. Jadi salah satu yang harus diperbaiki adalah sekarang bagaimana perusahaan sekarang mengembangkan SDM-nya dari segi kreativitas karyawannya, kompetensinya gitu ya, agar bisa menyesuaikan adjustment dengan kondisi saat ini. Karena mau nggak mau perusahaan demikian gitu ya, sangat harus diperhatikan sama sekali gitu ya. Bagaimana sekarang berubah SDM itu tidak lagi posisinya bahkan sejajar ya, bahkan SDM ini posisinya bagian manajemen SDM ya maksud saya. Manajemen SDM ini posisinya adalah ada setingkat dengan top manajemen ya. Di bagian topnya itu di bagian CEO-nya misalnya. Ketika top manajemen akan melakukan tujuan baru, maka dia akan share dulu ke bagian manajemen SDM, lalu manajemen SDM itu kan mendistribusikan atau memfasilitasi perbagian-bagian yang ada. Misalkan begini, suatu perusahaan akan meningkatkan penjualan sekitar 1000 unit penjualan. Dia akan ngomong dulu ke bagian SDM. Tujuan kita tahun 2022 adalah meningkatkan sales sebesar 1000 unit misalnya gitu. Maka untuk itu dia akan di-cascade ke bawah. Bagian sales membutuhkan people-nya berapa ini, people-nya berapa, manpower-nya berapa ini. Bagian di IT akan seperti apa, di bagian operasional seperti apa, di bagian finance seperti apa. Nah, masing-masing ini nanti akan difasilitasi oleh bagian manajemen SDM ini gitu. Secara fungsional sangat tinggi lagi manajemen SDM ini, penting gitu ya. Kalau misalkan perusahaan akan mencapai tujuannya dengan baik, maka manajemen SDM pun akan baik semua gitu. Ya jangan berharap terlalu tinggi juga, misalkan gitu. Tujuan perusahaannya tinggi tapi tidak diimbangi dengan manajemen SDM yang baik, tidak memfasilitasi SDM yang baik, tidak memiliki
memiliki high potential, itu akan menjadi masalah bagi nantinya gitu. Nah, selain itu juga manajemen SDM ini secara individu adalah memfasilitasi bagian ya, meningkatkan, mengengage people agar people itu menjadi high potential, hypo. Inilah SDM. Ketika SDM ingin maju, people-nya ingin maju, maka SDM ini akan memfasilitasi itu. Sehingga nanti tujuannya akan sinergi dengan tujuan korporasinya gitu. Oke, itu dulu yang harus kita tingkatkan gitu. Meningkatkan dari segi SDM-nya gitu ya, sehingga semuanya saling baik, saling efektivitas tercapai gitu ya, efisiensi tercapai semuanya, sehingga tujuan perusahaan pun akan tercapai. Dan saya harapkan kondisi pandemi ini akan berakhir ya. Tapi segala sesuatu, segala musibah pasti ada hikmahnya. Dan adanya perusahaan melakukan perubahan-perubahan yang baik, efisiensi semuanya, semoga perusahaan tetap bisa running korporasinya secara baik. Oke, itu dulu. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di perusahaan juga, dan juga bagi mahasiswa bisa mendapatkan suatu sharing ilmu aja, sehingga bisa memberikan suatu perubahan yang baik juga. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, komen, isi komennya. Nanti kita akan bahas videonya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.